yang informasi marak itu sebenarnya banyak yang bertanya ya. Banyak yang bertanya tentang bagaimana proses dari Indonesia tanpa melalui PT, calling visa. Jadi banyak yang ingin berangkat dari Indonesia itu tanpa melalui PT. Jadi ini luar biasa sekali ya. Itu yang banyak sekali pertanyaan. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan dari versi saya ya. Sekali lagi dari versi saya bahwa dari PT itu semuanya proses dari Indonesia itu berharap bahwa banyak hal teman-teman yang bertanya apakah proses itu bisa dari Indonesia tanpa melalui PT. Bahkan yang dari Hong Kong pun ingin ngajuin visa terus habis itu wah habis ngajuin visa tunggu visanya bisa di Indonesia nggak? Ada yang banyak bertanya kayak gitu kan, istimewa ya. Oke teman-teman, jadi boleh proses di Indonesia saya coba jelasin dulu ya sekali lagi, dimana bahwa kalau ada, jadi sebenarnya bisa apa enggak, jawabannya itu tergantung dari agennya berani atau enggak. Kalau masalah bisa dan enggak itu tergantung juga sama staff dan agennya gitu loh. Kalau agen saya tidak punya kebijakan untuk bisa menjawab ya kalau agen saya, tapi saya bercerita tentang logika. Kemarin ini kalau kita proses ya, sekali lagi kalau kita proses dari Indonesia terus bisa nggak visa ditunggu di Indonesia, prosesnya di Hong Kong, semuanya jawabannya itu tergantung dari agent. Sebenarnya kalau logika saya bisa, karena sekali lagi ya ini saya berpendapat, boleh didebat ya, boleh didebat sama teman-teman, boleh dibetulkan kalau saya salah. Jadi di Indonesia itu kan sistemnya ada PT. Setiap orang yang berangkat selalu melewati PT. Jadi ketika melewati PT otomatis ya dibutuhkan surat keterangan dan ABC dari PT. Nah, ketika itu sama agent yang ada di Hong Kong, sekali lagi itu bisa berbicara dengan agreement kepada PT-PT yang ada di Indonesia tanpa harus, itu sebenarnya juga bisa. Bahkan kemarin ada info yang masuk ke kami, sekali lagi ada anak yang sudah sempat diwawancarai, di mana bahwa sekali lagi dia itu apa ya, kalau saya bilang proses dimintain duit di depan. Jadi dia WhatsApp di mana dia harus bayar 4.500. 1.500 itu dibayar di depan, kemudian yang 3.000 dibayar nanti setelah visa turun, dipotong gaji ketika dia udah balik ke Hong Kong. Ini kan istimewa teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi ketika kita proses itu bukan tidak bisa, sangat bisa sekali. Jadi agent itu bisa tergantung agreementnya dan agentnya mau nggak gitu. Dan pastinya teman-teman akan ditarik uang di muka. Sedangkan teman-teman tahu sendiri, ketika peraturan di Hong Kong agent menarik uang lebih dari 10% itu bahaya buat agent tersebut. Apalagi si anaknya nanti bisa membuktikan. Nah, kekhawatirannya di situ kan, sekali lagi teman-teman. Jadi kalau mereka nggak jebak, kalau jebak, nah susah itu, agent license-nya ditutup sama pemerintah Hong Kong, nggak bisa bisnis lagi. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa persoalan banyak yang menanyakan proses dan tunggu visa di Indonesia, saya mau renew tunggu visa di Indonesia dan seperti itu kan. Jadi pada prinsipnya bisa saja. Jawaban saya kalau proses nunggu visa di Indonesia menurut saya bisa saja. Dan menurut apakah itu sah saya, sah-sah saja. Dan apakah itu proses yang benar, ya menurut saya benar. Nah sekarang tergantung Anda mempercayai agennya.
Karena sekali lagi Anda akan diminta uang di depan, diletakkan beberapa uang di depan. Ada yang chat ke saya kemarin ya, jadi coba saya cari masih ada nggak chatnya yang bercerita tentang dimana bahwa dia itu proses dengan agent, dengan dimana agentnya itu bilang bahwa bayarnya itu sekitar 4.500 gitu loh. Jadi 4.500 itu yang 1.500 dibayarkan. Nah, ini ada. Coba deh saya coba tulis di sini. Jadi dari agent yang bahwasannya itu ada agent yang mau memproses dari Hong Kong ke Indonesia. Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Boleh. Nah, nanti ya dia WhatsApp ke saya di mana bahwa dia boleh tunggu visa di Indonesia, cari majikan lagi boleh dan diterima. Nah, ini udah keluar. 2 hari ku ketemu sama majikan, sekalian dicoba kerja, terus kita sama-sama cocok. Hari ini mau tanda tangan kontrak, tapi aku harus pulang Indo dulu. Calling visa, proses calling visa bayar 4.500, 1.500 sebelum pulang, 3.000 potong gaji. Kemahalan nggak? Dalam hati masih pingin stay, tapi dalam 2 tahun 2 kali intermennya jadi harus pulang. Ya, teman-teman sekali lagi kan. Jadi proses itu bisa. Ada PT yang memproses bisa. Jadi tergantung dari agentnya. Gak ada masalah. Ini banyak sekali pertanyaan yang WhatsApp ke saya menanyakan apakah saya finish kemudian pulang dulu nunggu visa di rumah, atau saya break, atau saya interminate. Bisa nggak saya mendapatkan majikan lagi gitu loh, bisa nggak cari majikan lagi. Sekali lagi saya akan jawab dimana bahwa kalau cari majikan teman-teman itu pasti bisa, dan agent memproses itu juga bisa. Nah, persoalannya adalah visanya turun nggak. Jadi seperti itu Mbak. Jadi cari majikan bisa, memproses bisa, ya kan. Tapi untuk sekali lagi visanya itu turun, nah itu yang menjadi pertanyaan teman-teman. Karena sekali lagi yang menentukan visa turun adalah pihak imigrasi, dan tidak, sekali lagi mungkin ya kita hanya memprediksi dan hanya memberikan tips-tips supaya bagaimana agar visa turun di saat kita break atau interminate. Karena beberapa pengalaman yang pernah saya tahu di Bandung Enterprise, ada, saya juga bikin kontennya, dia break, kebetulan dia break dengan majikan yang lama, ternyata dia dapat majikan baru, dan akhirnya ketika dapat majikan baru dia bisa visanya turun. Tetapi ada beberapa hal yang juga imigrasi itu menelpon ke agent, atau imigrasi nelpon ke majikan yang lama. Setelah nelpon ke majikan lama, kemudian nelpon ke agent. Agent kan bertanya, kenapa anak ini nggak boleh? Kadang ada agent yang bertanya, kenapa ini nggak approve? Kenapa ini approve? Jadi ada agent yang artinya menanyakan status visa ini jadinya seperti apa? Apakah disetujui atau tidak? Kalau tidak setujui, apa persoalannya? Apa masalahnya? Kalau teman-teman kan biasanya mendapatkan surat dan amplop merah. Dan amplop merah itu kan sekali lagi amplopnya nggak boleh dibuka, tapi ada lembaran kertas yang sisi lainnya yang bisa dibuka, kan seperti itu. Nah, pihak agent pun kadang-kadang mempertanyakan ke pihak imigrasi, ketika visa ini nggak turun, kenapa, apa persoalannya, apa masalahnya, biasanya seperti itu. Jadi itu hanya sebatas tip yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu prosesnya break ataupun di interminate, otomatis ya pasti ada reference letter lah namanya. Nah, usahakan di reference letter tadi majikan memberikan informasi yang baik-baik. Jadi kalau informasinya baik-baik, nanti ketika kita apply di majikan baru, ya kan, imigrasi menelpon bagaimana status anak ini, otomatis kan ya baik-baik saja gitu loh. Nah, terkadang bahkan ada yang agent ataupun
majikan menakut-nakuti kalau kamu nggak renew dengan saya begini 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 dan begitu, ditakut-takuti bahwa visamu nggak akan turun. Saya cuma pingin bilang sama teman-teman, kalau kalian statusnya finish, itu kemungkinan, sekali lagi itu kemungkinan masih sangat besar lagi untuk bisa tunggu visa di Hong Kong kalau status teman-teman finish dan ganti majikan. Tapi kalau status teman-teman itu break ataupun interminate, ini yang harus kita diskusikan lebih lanjut karena term and kondisi. Jadi memprediksi, sekali lagi ini bukan sesuatu yang sifatnya tepat, tapi ini memprediksi apakah kemungkinan visanya itu bisa turun atau tidak. Itu ada beberapa hal gitu loh. Kalau seandainya teman-teman terminate kontrak atau putus kontrak diakibatkan karena 3 hal, misalnya kita ulang lagi ya, 3 hal. Karena yang pertama ibaratnya majikan itu relocation atau pindah negara. Terus yang kedua adalah majikannya meninggal, apalagi yang meninggal yang tanda tangan. Itu sangat memungkinkan teman-teman untuk mendapatkan majikan baru dan nunggu visa di Hong Kong. Kemudian yang terakhir adalah bangkrut atau financial problem atau masalah majikannya nggak kuat bayarin. Akhirnya teman-teman di interminate dengan alasan-alasan itu, teman-teman bisa nunggu visanya di Hong Kong. Itu memang tertulis dalam aturannya buku di labor kan, buat teman-teman semuanya. Tetapi kalau breaknya itu karena teman-teman nggak betah, perlakuan majikan yang nggak bagus, itu bukan, sekali lagi ya, kita tidak ingin mengendurkan semangat di mana bahwa kalau udah kayak gitu itu berat atau susah. Enggak. Sekali lagi rezeki itu ada di tangan Tuhan. Kita hanya mampu dan berusaha serta berdoa. Apakah makanya kalau kita nggak nyuruh ngebreak ya, sekali lagi kita berharap teman-teman itu finish kontrak. Tapi terkadang hubungan itu tidak terjalin atau tidak sesuai apa yang diharapkan sama teman-teman. Jadi ya satu-satunya jalan ya bagaimana ngebreak gitu loh. Atau sebaliknya, kalau teman-teman justru di interminate, nah di interminate-nya masalah apa? Nah, teman-teman di interminate ini apakah benar-benar baru dari Indonesia belum menyelesaikan satu kontrak? Tapi kalau teman-teman sudah mampu menyelesaikan satu kontrak, atau bahkan 2 kontrak, atau bahkan ada yang sampai 6 kontrak, 7 kontrak, 14 tahun kalian di interminate, nggak usah khawatir menurut saya loh ya. Karena prestasi teman-teman bisa sampai finish sekali, 2 kali, dan 3 kali itu sudah bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi setidaknya ya, sekali lagi apa yang saya katakan itu bukan selalu yang benar, bukan selalu pada kenyataannya seperti itu. Sekali lagi, imigrasi tidak bisa kita tebak, tetapi setidaknya kan kita melogikakan untuk berpikir, kira-kira potensiku untuk bisa diterima tanpa harus aku pulang ke Indonesia itu berapa persen, dan berapa persen potensiku aku harus pulang ke Indonesia. Karena sebenarnya aturan sejak zaman dahulu, break interminate itu semuanya prosesnya ya pulang ke Indonesia. Sebenarnya pulang dulu baru proses lagi. Nah, kadang teman-teman banyak bahkan WhatsApp, bahkan bertanya, bahkan komen, bisa nggak saya itu nggak pulang ke Indonesia? Harapannya kan seperti itu. Ya semuanya berharap selalu yang baik, tapi persoalannya kenyataannya baik nggak? Terus kita memprediksinya bisa benar nggak? Bisa salah nggak? Nah sekali lagi di situ gitu loh. Jadi kita kalau ditanya apakah bisa mencari majikan, bisa. Apakah bisa memproses, bisa. Nah, persoalannya adalah visanya turun nggak? Nah, soal visa turun itu imigrasi punya banyak pertimbangan ya. Sekali lagi, visa turun itu imigrasi. Jadi Hong Kong itu tidak, jadi proses itu tetap bisa dijalankan, cari majikan juga bisa dilakukan, proses biasa standar itu juga bisa. Tapi kembali lagi pada saat agent memproses teman-teman yang posisinya seperti itu ada kemungkinan nggak? Nah sekarang yang membayar proses itu siapa? Nah ini yang kadang kita harus bicarakan. Jadi misalnya sampean break ya kan, sampean nunggu visa di Indonesia ya kan, sampean nggak mau masuk PT misalnya nih kan, break, kemudian diskusi sama agentnya jawab, kamu mau nggak bayar duit gitu, dimintain kayak gitu kan, karena dia minta cap dari PT itu harus berbayar, dia masukin
berkas ke KJRI juga harus bayar. Nah, pembayaran dua hal itu ya kan, sekali lagi, apakah agent mau? Satu, itu pertanyaannya. Kalau teman-teman berharap apakah ketika terminate kontrak itu bisa proses lagi gitu, itu bayar, dan itu dibebankan ke siapa? Ya pasti yang teman-teman. Kalau kesepakatannya deal ya jalan. Tetapi sekali lagi, kalau proses itu batal, uang itu nggak balik gitu. Jadi bayar ke agent, bayar ke PT, kemudian bayar ke KJRI berkasnya. Masukkan berkas itu kan memang bayar. Nah, PT juga ada capnya kan, juga harus berbayar. Itu yang bayar siapa? Terus sekali lagi, namanya agensi, apa nggak ngambil untung? Nah, kan seperti itu. Jadi buat teman-teman, sekali lagi bahwa teman-teman harus bisa dan melogikakan ketika teman-teman menghadapi suatu masalah atau pertanyaan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Pada saat teman-teman sekali lagi menanyakan calling visa, pahami bahwa peraturannya dan aturannya calling visa di sini saya jelaskan ya. Mungkin yang nonton di depan tadi sudah sudah pergi, nanti bisa diulang, nanti tonton lagi. Jadi kalau yang baru nonton ini ada 20 manusia mungkin yang sedang lagi incas, saya ulang lagi bahwa apakah calling visa itu bisa? Jawabannya juga bisa, tergantung agennya mau nggak gitu. Sedangkan calling visa itu orang tidak masuk PT. Jadi seperti itu. Rata-rata teman-teman sudah balik ke Indonesia, balik lagi nggak mau masuk ke PT, ya kan? Karena ya saya nggak ngerti sih pengalamannya apa di PT, karena saya sekali lagi memang nggak pernah masuk PT, ya kan? Saya ke Hong Kong pun jadi turis. Jadi saya benar-benar, tapi dari melihat ceritanya teman-teman kan seperti itu. Nggak mau masuk PT, habis itu proses ke Indonesia, ya gimana caranya kan? Ya kan? Sedangkan ya tergantung bagaimana agent, dan agent itu punya agreement, punya kesepakatan dengan beberapa PT. Saya masih belum mempelajari aturan antara agensi dengan PT. Agreementnya sampai sejauh mana, karena itu sudah di luar ranah saya. Dan bagaimana KJRI juga melihat PT-PT yang terrekomendasi di Indonesia gitu loh. Jadi PT sama agent itu terkonek, ya kan? PT sama agent terkonek. Nah, terus PT-PT ini juga terkonek di KJRI. Dan itu yang sekali lagi kita harus ada informasi gitu loh di KJRI. Nah, KJRI entah, saya nggak tahu ada datanya atau tidak, PT-PT yang di Indonesia yang diakui sama KJRI gitu. Tapi kalau kemarin ada pengalaman seorang anak ya kepada Miss Uni kan, dimana dia sebelumnya proses kontrak mandiri, saya lihat di kontennya. Jadi proses kontrak mandiri kemudian diajukan lagi sama agent di Hong Kong, ternyata ditolak sama imigrasi, sama KJRI Hong Kong, karena agentnya tidak terdaftar di imigrasi. Jadi harus disuruh balik lagi ke agent yang terdaftar di imigrasi. Nah, ini juga peraturan yang mungkin saya belum pernah simak dan belum pernah lihat. Mungkin suatu saat saya akan bicarakan ini dengan Miss Yuni, staff agent. Karena sekali lagi, informasi yang saya sajikan ini bisa jadi benar, bisa jadi nggak benar. Tapi saya berusaha untuk melogikakan, setidaknya untuk mendekati benar. Boleh teman-teman betulkan ada yang sesuatu yang salah, atau teman-teman perdebatkan atau komplain, boleh ditulis di komen. Jadi sekali lagi, ada agensi, ada KJRI, ada PT Indonesia. 3 hal ini berhubungan gitu loh. Jadi tetap apa komunikasinya bagaimana. Kalau komunikasi sama PT di Indonesia, otomatis PT itu bekerja sama dengan agensi mana, pastinya kan seperti itu. Karena saya juga belum pernah pengalaman untuk masuk di PT ya, karena rata-rata majikan itu datangnya ke agensi. Kalau nggak ke agensi ada sebagian juga sih, ya mungkin nggak bisa dipastikan banyak. Majikan ngomong ke Mbak E, ke CC-nya misalnya, ngobrol sama CC-nya. Nah, CC-nya yang membawa ke agent. Karena selama ini proses itu tidak, ya sekali lagi, kalau toh pun memang ada proses yang tidak melalui agent, ya bagus. Selama ini yang saya ketahui di Indonesia selalu melalui agent.
Jadi ketika melalui agent ngatur bagaimana, terus pulang Indonesia, habis itu minta cap dari PT Indonesia yang diakui oleh KJRI, akhirnya oke, nah baru diproses. Setelah proses ke KJRI selesai, dikembalikan ke agentnya baru ke imigrasi. Karena imigrasi meminta cap persetujuan dari KJRI. Itu seperti itu teman-teman prosedurnya. Jadi di logika saja, kalau ada proses yang bisa, kalau dia nggak bisa, terus calling bisa itu sebenarnya bisa apa enggak, itu tergantung dari agentnya masing-masing. Saya nggak bisa bilang bahwa di Bandung itu bisa apa enggak, karena itu di luar kemampuan dan arah saya. Karena itu kebijakan ya Bandung, ada staffnya sendiri. Saya sebenarnya kan staffnya di konten sosial media. Jadi saya hanya menyampaikan kulit-kulitnya aja. Saya menyampaikan adalah garis besarnya, dan setidaknya kita mampu dan bisa melogika sendiri. Malam mingguannya di sini saja, kita ngobrolnya saya menyapa teman-teman semuanya tentang beberapa yang saya ketahui proses tentang calling visa tadi, tentang juga prosedur bagaimana teman-teman berangkat dari Indonesia sampai ke Hong Kong. Boleh di scroll lagi ke bagian depan, nanti diulang videonya kalau mungkin kurang ada penjelasan tentang itu. Tapi yang jelas sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Kurban, Idul Adha. Mudah-mudahan Idul Kurban kali ini itu bisa memberikan makna bagi kita bahwa kehidupan kita itu akan selalu punya banyak pengorbanan. Dan itu saja, kalau tidak ada pertanyaan yang bisa kita bahas, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya. Jangan sungkan dan ragu kalau seandainya ingin ngobrol atau berkonsultasi atau ngomong tentang persoalan atau masalahnya teman-teman semuanya. Seperti itu saja, salam dari saya, wong ganteng sak donya, dan selamat malam.